Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Juman Hasan, NIM 20301501087, kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada tugas mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Adapun materinya itu konsep dasar perkembangan moral. Nah, baik, studi yang pertama itu studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Selanjutnya, perspektif model teori. Nah, yang pertama itu model teori internalisasi yang terdiri dari teori psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial. Nah, selanjutnya yang kedua, model teori konstruktivis. Nah, selanjutnya perkembangan moral. Nah, penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya pendidikan moral dengan penerapan operant conditioning. Nah, adapun operant conditioning adalah pemberian unsur pengukur menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Nah, baik, adapun perkembangan moral kognitif. Nah, perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, apa yang dipandang baik dan fair. Yang kedua, apa alasan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Nah, selanjutnya perkembangan moral menurut Piaget. Menurut Piaget, pada tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar terhadap perkembangan moral, yaitu yang pertama tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa, dan yang kedua tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Nah, adapun perkembangan moral menurut Kohlberg mengembangkan teori pemantapan moral dan dari Piaget mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang terakhir pasca konvensional. Selanjutnya aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Yang pertama kesadaran untuk bermain sportif, yang kedua mengetahui, menilai dan berbuat, dan yang ketiga implikasi dalam praktik. Selanjutnya kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan dan pendekatan ilmu. Selanjutnya proses berpikir itu sendiri mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Selanjutnya mengetahui, menilai dan berbuat. Nah, kualitas pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, penghitungan ke depan, dan pertimbangan moral dan pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya implikasi dalam praktik, yaitu berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik sangat penting dan untuk dihayati, bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Nah, baik, kesimpulannya pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan tentang moral itu sendiri memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, dan pertimbangan moral dan pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya kesimpulan yang lain yaitu penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercaya mengenai diri, masyarakat dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Nah, sekian video pembelajaran presentasi terhadap PPT yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.